Bongkar gudang lemari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bongkar nih lemari-lemari, buku-buku. Wah, ada apa nih? Pendidikan akademik. Bongkar lagi buku-buku. Wow, SD. Ternyata penting juga ini. Nih, panduan menjadi teknisi handphone. Itu zaman kursus HP nih. Dulu pernah ada kursus HP handphone kelurahan, lingkungan dan budaya Jakarta. IPA. Apa lagi nih? Wah, ini matematika. Oh, ini di Jakarta. Nah, ini apa nih? Bagus juga nih. Kedudukan dan peran anggota keluarga. 4 kedudukan. Tuh. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Agama. Panduan penulisan skripsi. Wow, ini lagi kuliah nih. Isi 2008. Oh, ini ada apa nih? Undang-undang amandemen. Wow, udah banyak dulu. Tumbuhin sarang laba-laba nih. Wow. Apa nih? Waduh. Speed up grammar. Menata perselisihan dalam pernikahan. Penting tuh. Ini apa nih? Buku apa nih? Never enough work under his way for the expanded. Dari buku-buku yang dulu nih. Ada yang kita cari ini apa nih? Oh, ini studi ini. Oh, ini drama skrip. Dulu kita latihan drama bahasa Inggris tuh. Buku apa nih? Aduh.
Wow, Jakarta kuliner. Apa nih Jakarta kuliner? Apa nih? Oh, di map. Apa nih isinya dalam map? Bagus juga nih. Wah, ini juara futsal. Oh, map juara futsal. Dulu kita yang latih futsal di SMP. Tapi isi mapnya beda. Oh, ini juga nih bagus nih. Dulu ini kita lagi jadi call center di ANZ. Ini sistemnya nih, contohnya kayak gini. Apa nih? Oh, disclaimer. Oke, masih banyak lagi nih. Bisa dikeluarin. Ini masih. Seperti yang dua. Pemikirannya buku-buku. Wow. Buku mana dulu? Isinya apa nih? Kita lihat dulu ya isinya apa ya. PNS. Apa nih? Wah, panduan bikin gerobak. Dari Inggris. Oh, puisi Khairul Anwar. Wah, ini tryout CPNS. Gue pernah ikut CPNS Dekhub. Kelas kayu. Nah, ini kayu yang masih ada saat ini ada 300 nyanyian. Apakah itu jenis kayu atau hasil karyanya dan maksud dari suku. Nah, ini zaman Jodai hingga zaman Heian awal, Jepang belum memiliki kebudayaan nasionalnya, sehingga mereka berkiblat pada semua hal yang ada di Cina, termasuk kebudayaan Saibara ini. Saibara masuk ke Jepang melalui berbagai cara. Ada yang melalui para pedagang Cina
yang datang ke Jepang dan melalui para cendekiawan yang pulang belajar dari Cina. Apa lagi? Tesis. Nah, proses metatesis bukanlah proses yang mengubah bentuk fonim menjadi fonim yang lain, melainkan mengubah urutan fonim yang terdapat dalam suatu kata. Sapu, usap, berantas, ban teras, jalur, lajur. Nah, ini Epentensis nih, epentensis. Pada proses epentensis terjadi masuknya disiapkan sebuah fonim ke dalam sebuah kata. Contoh, sapi, sampai, kapak, kampak, jumlah, jumlah. Nah, ini pelajaran waktu kuliah nih dulu nih. Selembaran tapi sangat berarti. Nah, umlaut dan ablaut. Umlaut perubahan vokal sedemikian rupa sehingga vokal itu diubah menjadi vokal yang lebih tinggi sebagai akibat dari vokal yang berikutnya yang tinggi. Sementara ablaut perubahan vokal yang tidak kita temukan dalam bahasa-bahasa Indo-Jerman untuk menandai berbagai fungsi gramatikal. Contoh, haus, rumah menjadi hauser. Nah, ya. Itu rumah-rumah. Beda antara umlaut dengan ablaut. Umlaut terbatas pada peninggian vokal akibat pengaruh bunyi berikutnya, sedangkan ablaut pada pemanjangan, pemendekan atau penghilangan vokal. Nah, ini kontraksi penyingkatan atau pemendekan ujaran yang dilakukan oleh pembicara dalam sebuah percakapan singkat atau dalam situasi informal. Dalam bahasa Inggris kita ketahui sebagai contractions. Nah, contoh nih kontraksi ya, atau contractions, tidak tahu, shall not. Ini sini nih langsung disingkat. Nah, it's seperti itu ya. Apalagi nih? Nah, nih lagi lanjutannya nih ternyata. Klasifikasi fonim. Nah, sebagian orang ucapkan fonem atau fonem. Saya lebih suka fonem. Nah, pada fonemik, ciri-ciri prosodi, tekanan, durasi, nada bersifat fungsional, membedakan makna. Klasifikasi fonem segmental, fonem yang berupa bunyi yang didapat sebagai segmentasi terhadap arus ujaran. Fonem supersegmental atau fonem non-segmental, fonem yang berupa unsur suprasegmental. Asimilasi proses perubahannya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang memengaruhinya. Contoh asimilasi, Sabtu diucapkan Sabtu. Nah, tuh B berubah menjadi P bunyinya. Itu asimilasi ya. Sering nih terjadi nih di masyarakat pada umumnya tentang arti dan makna yang berakibat kesalahpahaman. Karena pada dasarnya itulah ilmunya. Kalau kita tidak tahu,
cobalah untuk memahami terlebih dahulu sebelum mengetahui tentang ilmunya. Nah, makna bahasa. Nah, ini bagus nih, makna bahasa. Kita lihat dulu. Makna bahasa. Peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa. Contoh seperti anjing dengan kucing, makna tidak pernah akur. Nah, maknanya seperti itu. Tong kosong, nyaring bunyinya, orang yang banyak cakapnya biasanya tidak berilmu. Nah, itu. Jadi berdasarkan dengan keilmuan. Nah, relasi makna hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa lainnya. Satuan bahasa dapat berupa kata, frase maupun kalimat. Relasi makna dapat menyatakan bersamaan makna, pertentangan makna, ketercakupan makna, kegandaan makna, kelebihan makna. Nah, itu sama di bahasa Arab juga ada mantik namanya. Nah, ini jenis-jenis relasi makna: sinonim, antonim, polisemi, homonim, hiponimi, ambiguity atau ketaksaan, redundansi. Nah, polisemi merupakan suatu bentuk bahasa yang mengandung makna lebih dari satu. Orang tua bermakna ayah dan ibu. Orang yang sudah tua, orang yang dituakan atau dihormati, itu orang tua. Maknanya seperti itu. Ini makna dalam semantik. Semantik merupakan kita lihat semantik memperlakukan makna sebagai suatu bentuk hubungan dua arah. Dyadic relations. Nah, ilmu makna. Selain istilah semantik di dalam sejarah linguistik, ada pula istilah semiotika, semiologi, semasiologi, sememik, dan semik yang mempelajari makna atau arti dari suatu tanda atau lambang. Nah, ini yang jadi permasalahan di zaman sekarang itu karena kurangnya pemahaman tentang ini. Perubahan makna dapat disebabkan karena faktor sebagai berikut: perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi. Nah, ya kan? Perkembangan sosial budaya, perkembangan pemakaian kata, pertukaran tanggapan indera. Nah, kemudian yang kelima itu asosiasi. Nah, ini kan ketemu kan ya. Ternyata ini nih yang menjadi bangsa kita tuh mundur, bukannya mundur ya, ketinggalan jauh. Kita masih ngebahas tentang makna, bukan ngebahas makna ya, mungkin lebih ke selisih juga ya, saling apa gitu ya, gimana dah. Kalau bangsa lain udah sampai Pluto, mungkin udah mengkaji Mars ya. Homonim berasal dari bahasa Yunani kuno, anoma, nama, dan homo, sama. Secara semantik, Verhaar 1978 mengungkapkan bahwa homonim merupakan ungkapan berupa kata, frasa, atau kalimat yang bentuk sama dengan ungkapan lain. Kata, frasa, atau kalimat tetapi memiliki makna yang tidak sama. Contoh kata bisa racun dengan bisa dapat. Ya,
Bisa ya, bisa ular, racun dengan bisa dapat beda. Kata baku standar dengan baku saling. Kata bandar bisa juga pelabuhan, dengan bandar pemegang uang dalam perjudian. Itu luar biasa ternyata. Konektor ternyata. Nah, ini konektor dibahas juga dalam ilmu bahasa. Konektor menghubungkan satu konstituen dengan konstituen lainnya, baik yang berada dalam kalimat maupun di luar kalimat. Konektor berbentuk konjungsi. Dua macam konektor. Konektor nih, dua macamnya nih. Koordinatif dan konektor subordinatif ya. Subordinate clause sama ya, kan ada di grammar juga ya. Koordinatif clause, konektor koordinatif, konektor koordinatif. Nah, ini dan atau tetapi, contoh nenek dan kakek pergi berburu. Nah, ini penting banget nih yang sering terjadi nih, urutan kata. Urutan kata, letak atau posisi kata satu dengan kata yang lain dalam satu konstruksi sintaksis. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan urutan kata dapat menimbulkan perbedaan makna. Contoh 3 jam dengan jam 3. Bentuk kata, prinsip sintaksis. Bila bentuk kata berbeda, maka makna kan berbeda. Nenek melirik kakek, nenek dilirik kakek. Nah, ini juga intonasi nih mempengaruhi. Intonasi, alat sintaksis yang dalam bahasa ragam tulis tidak dapat digambarkan secara akurat dan teliti, sehingga seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Tuh kan, ini nih intonasi nih. Intonasi pada ragam bahasa bermodus deklaratif, bermodus interrogatif, bermodus imperatif, atau bermodus interjektif. Wow, ternyata permasalahan bangsa ini kita tuh ada di sini nih jawabannya nih. Tuh, menyangka bongkar-bongkar isi lemari. Tuh. Apa lagi nih, cari lagi. Itu dasar-dasarnya yang perlu kita pahami. Nah, ini juga nih buku-buku bacaan American Breakthrough. Wow. Jack Richard. Wah, ini buku alumni sudah. Mana orang-orang ini?
susah nih. Oh, ini masih banyak lagi di sini. Memang kita harus bongkar-bongkar. Ya baik, terima kasih sudah menemani ngacak-ngacak gudang buku di dalam lemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.